Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mentari Kiki Nurjakia, dari program Studi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metabolisme obat yang berkenaan dengan induksi reaksi biotransformasi fase 1. Nah, sebelum menginjak ke selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari metabolisme obat. Nah, metabolisme obat ini merupakan proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup, pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Nah, metabolisme obat ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase 1 yang disebut sebagai fungsionalisasi dan fase 2 disebut sebagai biosintesis atau konjugasi. Nah, pada fase 1 metabolisme ini merupakan pemasukan gugus fungsi pada molekul induk. Reaksi fase ini biasanya berakibat pada hilangnya aktivitas farmakologis obat. Namun ada juga yang tetap memperlihatkan berlangsungnya aktivitas atau peningkatan aktivitas. Sedangkan pada reaksi konjugasi fase 2 menyebabkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi pada senyawa induk atau metabolit fase 1 dengan turunan endogen asam glukuromat, sulfat, glutation, asam-asam amino atau asetat. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit tentang metabolisme, di sini saya akan menjelaskan materi untuk biotransformasi pada fase 1 saja. Nah, ini penyebab peningkatan biotransformasi yaitu suatu obat atau bahan kimia mampu mendorong peningkatan dalam transkripsi dan translasi isoform CYP tertentu yang merupakan metabolisme yang paling efisien dari bahan kimia tersebut. Nah, biasanya induksi hati memiliki dampak klinis yang paling signifikan walaupun jaringan lain juga terlibat seperti paru-paru, usus, dan ginjal. Nah, banyak obat-obatan yang saat ini digunakan dengan struktur kimia dan farmakologi yang berbeda dikenal sekali menginduksi metabolismenya sendiri atau biotransformasi dari obat lain pada manusia. Nah, ini ada efek induksi enzim, ada dua, yaitu pertama meningkatnya clearance obat, dan kedua dapat menurunnya waktu paruh obat dalam plasma. Nah, beberapa obat meningkatkan aktivitas enzim hepatik dalam metabolisme obat-obat lain. Nah, induksi berarti dapat diartikan sebagai peningkatan sistem enzim metabolisme pada tingkat transkripsi sehingga terjadi peningkatan kecepatan metabolisme obat yang menjadi substrat enzim yang bersangkutan. Nah, ini ada peran sitokrom P450 dalam induksi metabolisme obat. Nah, induksi dari metabolisme obat umumnya disertai dengan meningkatnya kandungan sitokrom P450 dalam mikrosom hati. Nah, penginduksi yang berbeda tidak meningkatkan metabolisme dari semua obat sampai tingkat yang sama secara seragam, yakni penginduksi tertentu yang benar-benar meningkatkan metabolisme obat. Penginduksi lain mempunyai efek sedikit atau tidak sama sekali dan secara paradoks. Nah, induktor atau zat yang menginduksi enzim pemetabolisme atau CYP ini akan meningkatkan sintesis enzim. Lalu interaksi induktor CYP dengan substratnya akan menyebabkan laju kecepatan metabolisme obat atau substrat meningkat sehingga substrat meningkat sehingga kadarnya menurun dan efikasi obat akan menurun, atau sebaliknya induksi CYP menyebabkan meningkatnya pembentukan metabolit yang bersifat reaktif sehingga memungkinkan timbulnya resiko toksik. Nah, lalu ada mekanisme induksi enzim. Nah, proses di mana induksi enzim terjadi memiliki 3 persyaratan utama. Yaitu pertama ada hepatosit, harus mendeteksi keberadaan obat atau racun lipofilik yang berpotensi persisten. Lipofilik ini merupakan
lipofilik ini merupakan di mana obat tersebut tidak suka lemak, atau bisa disebut juga sebagai nonpolar. Nah, untuk lipofilik ini mudah sekali untuk menembus ke membran. Contohnya membran kulit. Lalu proses deteksi terjemahkan ke dalam peningkatan kemampuan sistem metabolisme di dalam sel yang akan membersihkan obat atau toksin seefisien mungkin. Lalu sistem lengkap atau deteksi dan aksi harus dinamis dan reversibel sehingga sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi obat lebih lanjut. Nah, di sini ada mekanisme induksi pada obat. Nah, induksi CYP di sini contohnya pada induksi CYP 2E1. Nah, CYP ini tidak dikendalikan oleh reseptor inti dan enzim CYP dibuat dalam jumlah besar secara konstan. Nah, ini si enzim ini tetapi enzim ini tanpa substrat sistem proteosom ini dapat menghancurkan enzim tersebut sehingga kehadiran substrat secara efektif menginduksi si enzim CYP2E1 ini dengan mengawetkan dari proteosom. Nah, seperti itu mungkin kesimpulannya dari mekanisme induksi enzim. Nah, lalu ada aspek umum klinis induksi. Nah, prosesnya relatif lambat, yaitu biasa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Nah, potensi perubahan konsentrasi obat bisa cukup besar untuk menyebabkan kegagalan pengobatan. Nah, proses induksi biasanya reversibel. Nah, ketika pasien distabilkan pada dosis obat yang diinduksi tinggi, jika ada penghentian pengobatan hingga beberapa hari, akumulasi dan toksisitas obat maka akan terjadi. Nah, skala waktu dari proses induksi sangat tergantung pada potensi indusernya. Nah, contohnya pada pentobarbital menyebabkan penurunan konsentrasi nortriptilin dalam plasma selama 2 hari. Nah, di sini ada kelompok besar obat-obatan dan bahan kimia yang mampu mendorong metabolisme hati. Nah, contohnya pada antikonvulsan, nah terutama obat-obat yang sudah terkenal seperti phenytoin, carbamazepine, dan phenobarbital. Nah, topiramate dan oxcarbazepine adalah penginduksi yang lebih lemah. Obat-obatan ini menginduksi banyak isoform CYP, termasuk ada menginduksi CYP-A2, CYP2C8 atau 9, CYP-C19, dan CYP3A4. Nah, yang kedua ada steroid seperti dexamethasone, prednisolone, dan berbagai glukokortikoid. Nah, ini obat-obatan steroid ini menginduksi CYP3A4. Lalu ada hidrokarbon aromatik polisiklik atau bisa disingkat juga sebagai PAH. Ini ditemukan dalam polusi atmosfer, asap rokok, pelarut industri dan daging panggang, pencemaran bahan makanan dan aliran air. Nah, terutama pada dioksin dan bifenyl terklorinasi polisiklik. Nah, senyawa-senyawa ini menginduksi CYP1A1 serta CYP1A2 yang berperan dalam amina aromatik polisiklik. Nah, untuk induksi CYP1A1 juga sangat kuat di paru-paru pada perokok dan merupakan penanda standar untuk penggunaan tembakau berat. Nah, selanjutnya dari antibiotik. Antibiotik ini contohnya seperti pada golongan
rifamisin, yaitu rifampicin, rifabutin, rifaventin, dan gliofulvin. Nah, ini antibiotik ini menginduksi sebagian besar CYP termasuk CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6, dan CYP3A4. Nah, untuk flucloxacillin ini diyakini menginduksi CYP3A4. Nah, selanjutnya ada recreational agent. Nikotin dalam produk tembakau dikenal sebagai penginduksi CYP1A2 yang sebenarnya menyebabkan kadar plasma fluvosamin sekitar setengah dari yang bukan perokok. Pembersihan clozapine dalam warfarin juga dapat dipercepat. Nah, untuk konsumsi alkohol yang berat akan menginduksi CYP2S1 yang relevan dengan chlorzoxazone. Nah, obat herbal meskipun penelitian lebih lanjut harus dilakukan terhadap berbagai herbal di pasaran. Di sini ada seseorang yang menyelidiki, yaitu St. Johann Wort, menyelidiki inducer herbal yang paling relevan secara klinis terhadap si enzim CYP3A4 ini. Nah, selanjutnya ada protease inhibitor. Agen seperti ritonavir dan nelvavir adalah penginduksi kuat si CYP3A4, tetapi CYP3A5 diinduksi jauh lebih sedikit. Ritonavir khususnya adalah penghambatan kuat pada CYP ini. Nah, penginduksi lain-lain, contohnya ada modulator stimulan atipikal yang digunakan oleh narkoleptik dan beberapa pilot helikopter adalah penginduksi CYP3A4 ringan. Nah, lebih dari 400 mg per hari lah. Tetapi menghambat CYP2C19 inhibitor reverse transkriptase non-nukleotida nevirapin dan efavirenz menginduksi CYP3A4 dan CYP2B6 secara ringan hingga sedang. Nah, ini ada contoh interaksi induksi enzim, yaitu obat yang dipengaruhi, contohnya antikoagulan oral. Nah, obat yang menginduksinya barbiturat, carbamazepine, rifampicin, aminoglutamid, diclofenac. Nah, efek interaksinya yaitu efek antigolannya akan menurun. Lalu ini kontrasepsi oral, ini obat yang menginduksi, contohnya ada barbiturat, rifampicin. Ini efek interaksinya akan menyebabkan efek kontrasepsi menurun sehingga bisa terjadi kegagalan kontrasepsi. Selanjutnya ada kortikosteroid. Contoh obat yang menginduksinya yaitu barbiturat, carbamazepine, rifampicin. Nah, efek interaksinya efek kortikosteroid akan menurun. Lalu ada haloperidol, yaitu obat yang menginduksinya perokok tembakau, maka efek interaksinya akan efek haloperidol akan menurun. Lalu ada contoh lain, yaitu contohnya obat yang dipengaruhinya ada phenytoin. Nah, obat yang penginduksinya yaitu rifampicin, maka efek phenytoin menurun, resiko kejang akan meningkat. Lalu ada theophylline. Terakhir, obat yang menginduksinya contohnya ada barbiturat, rifampicin, perokok tembakau. Nah, efek interaksinya akan terjadi, yaitu efek theophylline-nya akan menurun, seperti itu. Nah, sekian presentasi sedikit pemahaman ilmu dari saya tentang metabolisme obat ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan.